Sekarang masuk pukul 9.51 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Masih belum dimulai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sepertinya masih akan sedikit molor ya tentang jadwal sidang dengan kesaksian terdakwa Putri Chandrawati. Kita kembali berbincang bersama Bang Reza Indragiri, tapi sebelumnya kita ke Gina Vita dulu ya Bang Reza dan pemirsa. Gina Vita, seperti apa pantauan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Biasanya jam 9.30 sudah dimulai, tapi ini masih belum dimulai. Silakan laporannya. Ya, betul Yudi. Jadi menurut informasi memang tadi ini diagendakan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tapi informasi terakhir yang kami dapatkan, persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, kemudian Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, ini rencananya akan digelar pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Artinya kalau saya melihat jam saat ini kurang lebih sekitar 8 hingga 9 menit lagi. Meskipun dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, tapi tadi pemantauan kami, ini saksi yang rencananya akan dihadirkan di persidangan hari ini, Putri Chandrawati, sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beserta dengan kuasa hukum dari 3 terdakwa. Nah, meskipun memang persidangan belum dimulai, tapi persidangan yang kali ini dihadiri oleh saksi Putri Chandrawati menarik sekali untuk kita amati. Yudi, kenapa saya katakan demikian? Karena tidak tertutup kemungkinan nanti akan ada beberapa hal yang didalami oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum dari 3 terdakwa. Ada 2 poin setidaknya yang menarik untuk kita soroti. Yang pertama ini adalah bagaimana konstruksi kasus ini dan dugaan keterlibatan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Karena kalau kita melihat jalannya persidangan beberapa waktu yang lalu, Richard Eliezer ini ketika hadir di persidangan dengan kapasitas atau dengan status sebagai saksi sempat mengatakan bahwa ketika di tanggal 8 Juli 2022 di rumah Saguling, ini ketika Ferdy Sambo memberikan arahan dan menceritakan mengenai skenario pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, ada keberadaan dari Putri Chandrawati di sana. Bahkan ketika itu Richard Eliezer sempat menceritakan Ferdy Sambo sempat memerintahkan untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua dan menceritakan mengenai skenario apa yang harus dilakukan pasca pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Dan di situ memang ada Putri Chandrawati. Itu keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Selain itu, Richard ketika itu juga menyampaikan pasca Ferdy Sambo menceritakan mengenai skenario pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, Putri Chandrawati sempat menyampaikan beberapa hal terhadap atau kepada Ferdy Sambo, yaitu ada 2 hal yang ditangkap oleh Richard Eliezer, yaitu mengenai CCTV dan juga sarung tangan. Tapi tidak dijelaskan secara detail oleh Richard Eliezer apa kegunaan dari sarung tangan dan juga CCTV yang sempat disampaikan oleh Putri Chandrawati ketika berada di ruangan yang sama dengan Ferdy Sambo dan juga Richard Eliezer. Nah, ini yang kemudian kita harus amati, kita lihat nanti jalannya persidangan ini seperti apa. Karena dari sinilah kita bisa mengetahui bagaimana dugaan keterlibatan Ferdy Sambo dalam konstruksi kasus ini, apakah betul memang memerintahkan untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua atau hanya memerintahkan untuk menghajar seperti apa yang sempat disampaikan oleh Ferdy Sambo beberapa waktu lalu di persidangan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang menarik untuk kita soroti juga adalah mengenai motif pembunuhan. Kenapa ini menarik? Karena berkali-kali di persidangan ini Ferdy Sambo sempat menyampaikan bahwa pembunuhan terhadap Brigadir Yosua ini bisa terjadi karena Brigadir Yosua melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Ini lokus atau tempat kejadiannya ada di Magelang, bukan di Jakarta. Sementara kalau kita mengikuti jalannya persidangan, ada 3 keterangan yang sempat disampaikan oleh Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan juga Richard Eliezer, yang ketiganya ini satu suara. Mereka mengatakan bahwa meragukan adanya pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Sementara sampai saat ini Ferdy Sambo dan juga kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati masih pada pernyataan yang sama, ada pelecehan seksual di Magelang terhadap Putri Chandrawati. Nah, 2 poin inilah yang kemudian menarik untuk nanti kita lihat jalannya persidangan, Yudi. Apa saja keterangan-keterangan dan juga fakta-fakta lainnya yang mengemuka di persidangan terkait dengan konstruksi kasus ini. Kita akan saksikan bersama nanti, Yudi. Baik,
Gina Vita, terima kasih laporan Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Poin-poin yang disampaikan Gina Vita tersebut pemirsa akan bisa kita simak seperti apa lengkapnya di PN Jakarta Selatan hari ini dengan menghadirkan saksi yang juga merupakan terdakwa Putri Chandrawati untuk 3 terdakwa Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Sudah hadir tadi terdakwa dan juga saksi dalam hal ini pemirsa di PN Jakarta Selatan. Kita kembali berbincang lagi dengan Bang Reza Indragiri. Bang Reza, di layar kaca kita bersama ini ada 3 terdakwa yang hadir. Sebelah kiri ada Kuat Ma'ruf dengan meja putihnya, di tengah Justice Kolaborator atau terdakwa Eliezer dengan kemeja hitamnya, dan di sebelah kanan ada Ricky Rizal dengan kemeja berwarna putih yang kita saksikan bersama nih Bang Reza dan juga pemirsa. Bang Reza, ini pertanyaan saya kalau terus mengikuti jalannya sidang gitu ya. Ini kan tadi disampaikan Bang Reza bahwa 4 terdakwa lainnya ini seolah-olah bersepakat bahwa ini ada multi tafsir atau kesalahan tafsir perintah FS yang diterima oleh Eliezer untuk melakukan peristiwa tembakan tersebut. Nah, maksud saya begini, di pasal 340 itu Bang Reza sebenarnya perencanaannya itu seperti apa? Kalau misalnya sebelum eksekusi ini ada perintah bahwa kamu harus backup saya Ricky Rizal, kalau dia menembak apa kamu berani menembak, kemudian terjadilah peristiwa itu dan memerintahkan kepada seorang Eliezer. Nah, ini apakah masuk dalam perencanaan yang sesuai dengan pasal 340 itu Bang Reza? Dari sudut pandang psikologi forensik, kata berencana itu ditakar Siap. lewat 4 unsur. 4 unsur. Saya membuat singkatannya yaitu TIRR, target, insentif, resources atau sumber daya, dan resiko atau risk. Kita mulai dari yang pertama, target. Siap. Kalau ini memang merupakan pembunuhan berencana, maka si mastermind, bukan si eksekutor ya, karena eksekutor boleh jadi sebatas menjalankan perintah atau instruksi dari orang yang membangun perencanaan kejahatan ini. Jadi saya fokusnya pada mastermind, bukan pada eksekutor. Kalau ini memang merupakan pembunuhan berencana, maka harus bisa dipastikan bahwa mastermind ini memang punya target yang jelas. Yang kemudian ketika dalam pelaksanaannya, dalam proses eksekusinya tidak boleh meleset, tidak boleh salah sasaran, tidak sampai mati. Karena toh sejak awal targetnya adalah seseorang dengan tujuan pembunuhan berencana. Itu pertama, target harus tersedia. Yang kedua, insentif. Apa sesungguhnya manfaat yang ingin dicapai oleh si mastermind ini lewat pembunuhan tersebut? Nah, ini yang tampaknya dalam sekian banyak sesi persidangan coba dieksplorasi oleh majelis hakim. Apakah ini tanda petik semata-mata berkaitan dengan adanya klaim pelecehan seksual? Apakah ada, tadi sempat kita diskusikan di sebelumnya, apakah ada indikasi pencucian uang dan membunuh seseorang ada dalam rangka memutus jejak pencucian uang tersebut? Ataukah ada insentif-insentif lainnya? Ada kepentingan-kepentingan lainnya atau manfaat-manfaat lainnya yang coba dicapai lewat pembunuhan berencana tersebut. Ini juga harus didefinitifkan insentif. Yang ketiga adalah sumber daya. Instrumen yang akan dipakai untuk membunuh apa? Kan tidak mungkin pakai jarum pentul. Kalau ingin efektif harus pakai senjata api. Muncul pula catatan kaki di sini. Kenapa ya waktu di Magelang salah seorang terdakwa mengejar korban, yaitu mengejar Brigadir Yosua dengan pisau? Apa sesungguhnya yang berada di pikiran dia sehingga sampai mengejar seseorang yang notabene sudah dia kenal cukup lama sampai harus dikejar dengan pisau? Kalau memang yang bersangkutan curiga ya, ada sesuatu yang barangkali tidak benar yang dilakukan oleh mendiang Brigadir Yosua, sebagai orang yang sudah kenal cukup lama, apa susahnya didekati, lalu misalnya diajak berkelahi tangan kosong saja misalnya, atau berdebat mulut gitu. Tapi kenapa sampai kemudian harus dikejar dengan menggunakan pisau? Dan kita tahu persis pisau itu efeknya bisa fatal, kalau tidak melukai bahkan bisa sampai mencabut nyawa orang lain. Tapi yang ingin saya katakan adalah terkait dengan resources adalah sumber daya. Instrumen kejahatan yang ingin dipakai itu apa? Senjata apikah? Kemudian pemilihan TKP. TKP-nya harus di mana? Ini juga merupakan bentuk sumber daya. TKP-nya harus di mana agar kemudian jejak-jejak kejahatan itu atau jejak-jejak pembunuhan itu bisa dihapus misalnya. Itu terkait dengan resources. Dan yang keempat adalah resiko. Seorang mastermind, apalagi kalau dia memang sudah cakap, sudah matang, jam terbangnya bagus, tentu dia tidak akan menganggap sepele yang namanya resiko.
Dia akan memikirkan resikonya apa sekaligus mengantisipasi cara pelarian atau cara menghilangkan jejak, menghilangkan bukti, menguasai saksi, dan seterusnya. Itu harus dilakukan seperti apa untuk mengendalikan resiko agar sesuai dengan ekspektasi dia. Dari sinilah kemudian berkembang istilah obstruction of justice, Obstruction of justice. sebagai bentuk bagaimana seorang pelaku kejahatan tidak cukup hanya dengan melancarkan misi pembunuhannya saja, tapi kemudian misi berikutnya adalah bagaimana menghilangkan jejak-jejak pembunuhan tersebut atau menghindari proses hukum. Nah, kalau dari sudut pandang psikologi forensik, majelis hakim bisa membuktikan lewat persidangan ini ada target, insentif, sumber daya, dan resiko, maka bundar sempurna. Ini adalah pasal 340, dengan kata lain, perencanaan di balik pembunuhan ini sungguh-sungguh terbukti di ruang persidangan. Itu dia. Secara logika ataupun bahasa hukum, dalam satu pembunuhan yang pasca peristiwa pembunuhan itu terjadi, ada obstruction of justice ataupun rekayasa kasus. Apakah ini ada benang merahnya dengan perencanaan, Bang Reza? Setiap pelaku kejahatan ketika melancarkan aksinya dengan asumsi dia waras ya, dengan asumsi dia waras, ketika dia melancarkan aksi kejahatan, maka sesungguhnya paling tidak ada dua misi yang harus dia jalankan. Misi yang pertama adalah terkait dengan aksi kejahatan itu sendiri. Jadi misalnya karena ini pasal 340, maka misi pertama yang harus dia lakukan adalah memastikan bahwa target atau korban sungguh-sungguh berhasil dia bunuh. Ini maaf nih, kalimatnya jadi vulgar, tapi apa daya, karena bunyi pasalnya memang kata pembunuhan gitu. Jadi pertama, misi pertamanya adalah dia harus memastikan bahwa target atau sasaran betul-betul harus berhasil dia bunuh. Siap. Tapi tidak cukup hanya dengan misi pertama, karena setiap pelaku kejahatan pasti ingin menghindari proses hukum. Setiap kriminal pasti ingin menghindari proses pidana. Setiap bandit pasti ingin menghindari hukuman. Nah, karena ada keinginan-keinginan macam itu, maka niscaya misi kedua pun harus dia lakukan. Yaitu apa? Melarikan diri dari proses hukum. Menghilangkan barang bukti, tadi saya katakan, mengendalikan para saksi, menguasai otoritas penegakan hukum yang bisa dibeli. Nah, itulah bentuk-bentuk misi kedua, alias obstruction of justice, agar misi pertama tadi bisa terselenggara, bisa terlaksana tanpa ada resiko yang kemudian harus ditanggung oleh terutama sekali si mastermind. Apakah kemudian resikonya itu berhasil dia lenyapkan secara utuh, alias kemudian konsekuensinya adalah bebas murni, atau apakah tidak resiko itu bisa dia tekan sehingga ancaman atau hukuman pidana yang akan dia jalani nantinya bisa dia minimalkan. Berarti Bang Reza hari ini PC pun akan ditanya ya, apa yang dia sampaikan kepada Kuat Ma'ruf, apa yang disampaikan kepada FS, sehingga terjadi trigger yang membuat KM mengejar almarhum J menggunakan pisau, FS kemudian seemosi itu mengumpulkan semuanya dengan asumsi dia ya untuk menghajar almarhum J begitu ya. Ini akan digali lagi oleh hakim tentang apa yang diceritakan keluh kesah dari PC ya, Bang Reza? Kemungkinan demikian, termasuk karena yang dihadirkan adalah PC, maka kemungkinan hakim juga akan berfokus secara lebih jauh pada klaim tentang atau pada narasi terkait dengan pelecehan seksual tersebut. Nah, sekarang mari kita coba hitung-hitung di atas kertas ya. Seberapa jauh kira-kira hakim akan teryakinkan oleh klaim kekerasan seksual sebagai aksi yang mendahului pembunuhan. Gitu kan ya, narasinya kan begitu kan. Betul, narasi yang mereka bangun begitu ya. Iya, pembunuhan ini seolah tidak akan terjadi kalau tidak ada kekerasan seksual. Jadi pembelaan dirinya adalah berfokus pada kekerasan seksual. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa teori, maka klaim semacam ini bisa dianggap sebagai provocative defense. Jadi seseorang melakukan kejahatan karena sudah ada provokasi sebelumnya. Nah, hakim tentu saja tidak akan langsung menelan bulat-bulat apa yang diklaimkan tersebut. Tapi sekali lagi dari sudut pandang psikologi forensik, untuk membuktikan apakah provocative defense ini bisa diterima atau tidak, ada 3 tahapan berpikir yang harus dilalui. Pertama, hakim akan menakar terlebih dahulu. Perbuatan atau peristiwa provokatifnya itu sungguh-sungguh ada atau tidak, dan menghilangkan kemampuan yang bersangkutan alias korban untuk mengatasi provokasi tersebut dengan cara yang wajar. Saya ulangi sekali lagi. Tahap berpikir pertama adalah hakim akan berusaha meyakinkan ada atau tidak secara objektif peristiwa provokatif tersebut, dan apakah kemudian peristiwa provokatif tersebut sungguh-sungguh menghilangkan kemampuan korban
untuk melawan provokasi tersebut dengan cara yang wajar. Itu pertama. Yang kedua, hakim akan melihat durasi waktu, jeda waktu, kapan provokasi itu berlangsung, dan kapan kemudian pembunuhan itu berlangsung. Akal sehat kita mengatakan efek provokatif itu akan sangat kuat, akibatnya provokatif defense-nya akan diterima apabila jeda waktunya singkat. Hari ini diserang, saat itu pula dia melawan. Mari kita bandingkan dengan kasus misalnya pembunuhan begal di salah satu provinsi, kalau tidak salah di Jawa Timur ya, beberapa bulan lalu. Di tengah jalan diserang oleh begal, ini peristiwa provokatif, kemudian si korban langsung melayangkan serangan balik kepada pelaku, kepada provokatornya. Jeda waktunya sangat singkat. Dengan jeda waktu yang sangat singkat semacam itu, maka kita bisa pahami dan mungkin hakim juga akan teryakinkan bahwa provokatif defense ini memang berlangsung karena jeda waktunya sangat singkat, bahkan barangkali tidak ada jeda waktu sama sekali. Beda kisah kalau misalnya provokatif defense-nya hari ini, peristiwa provokatifnya hari ini, tapi kemudian serangan baliknya berlangsung beberapa hari kemudian. Jadi misalnya ya ini, kekerasan seksualnya konon dilakukan pada hari ini. Tapi kemudian aksi balasannya baru dilakukan beberapa hari kemudian. Nah, ini jeda waktunya terlalu panjang untuk kemudian diklaim sebagai perilaku pembunuhan ini adalah akibat dari provokasi. Kita lanjut atau masuk ke poin ketiga, Mas? Baik, Bang Reza, punten ya, izin Bang Reza, kita sudah masuk di ruang sidang utama yang dimulai oleh Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Bang Reza dan juga pemirsa, kita ikuti terlebih dahulu jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Atas nama Riki Rizal Wibowo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Riki, sehat hari ini? Baik, silahkan pindah tempat duduk saudara di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Kuat, sehat hari ini? Sehat, ya mulia. Baik, silakan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Silakan dihadirkan saksinya, saudara penuntut umum. Cik. Silakan duduk. Saudara Putri Chandrawati, kami tidak perlu bacakan identitas saudara. Saudara sekarang duduk di sini sebagai saksi buat para terdakwa ini. Saudara kenal dengan para terdakwa ini? Ada hubungan keluarga?
Baik, silakan berdiri dulu diambil sumpahnya. Silakan duduk. Baik, saudara penuntut umum, saudara penasihat hukum, kemarin di persidangan sebelumnya ada permohonan tertulis dari penasehat hukum saksi dalam hal ini, yang sebelumnya adalah saksi ini menjadi terdakwa, bahwa sidang dari perkara pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati ini tertutup. Saya meminta tanggapan dari penuntut umum. Izin yang mulia. Kami menolak terhadap sidang tertutup karena kami berpegang pada pasal 153 ayat 3 bahwa ini bukan perkara kesusilaan dan perkara anak. Kemudian dalam pedoman dari Mahkamah Agung pun tidak ada sama sekali perintah untuk menutup persidangan apabila saksinya yang bukan merupakan tindak pidana kesusilaan. Kemudian juga kami juga memiliki pedoman dari Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara terhadap perempuan dan anak. Dan itu pun membolehkan persidangan terbuka untuk umum. Jadi kami menolak apabila persidangan ini tertutup, yang mulia. Baik, majelis akan pertimbangkan itu. Saudara saksi, mohon pegang mic. Apakah saudara merasa terbebani dengan pemeriksaan secara terbuka dalam konteks perbuatan asusila? Iya, yang mulia. Bila berkenan, sidang tertutup. Terima kasih. Tolong dibuka aja, dibuka aja. Mohon maaf, yang mulia. Bila berkenan, sidang dengan sidang tertutup. Terima kasih. Baik, saudara saksi dan saudara penuntut umum, majelis memutuskan sidang dinyatakan tertutup hanya sebatas konten asusila. Selebihnya kita akan dinyatakan terbuka. Kita sepakati ya, ketika nanti sudah menyentuh konten asusila kepada para pengunjung, ketika majelis hakim menyatakan sidang tertutup, mohon meninggalkan ruang sidang. Tidak ada satu saksi, tidak ada satu orang pun kecuali penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum. Baik, kita lanjutkan. Izin mulia, kami bermohon ketika Richard Eliezer dijadikan saksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati untuk dihadirkan secara daring, kami mengajukan surat. Oke, nanti kita pertimbangkan. Apa alasan dari saudara penasihat hukum untuk meminta hal ini? Karena klien saya terlindung oleh LPSK, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, majelis. Betul, apakah klien saudara merasa terintimidasi untuk memberi kesaksian di ruang sidang yang dinyatakan terbuka? Tidak majelis, tetapi kan besok agenda klien saya dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa utama kan? Iya, makanya kan artinya kenapa meminta secara tegas untuk dinyatakan sidang offline? Karena status sebagai GC dan dilindungi oleh undang-undang. Tetapi kembali lagi kepada yang mulia. Baik, nanti majelis hakim akan pertimbangkan. Saat ini kita periksa dulu keterangan dari sisi saksi dari Putri Chandrawati. Terima kasih.
majelis. Saudara saksi, saudara mengenal terdakwa Kuat sejak kapan? Kuat Ma'ruf kerja bersama kami sejak tahun 2008 di Bogor. Kemudian, apakah selamanya mengikuti perjalanan saudara yang berpindah, suami saudara yang sempat berpindah-pindah tugas dan sampai kemarin bulan Juli? Iya, Kuat selalu mengikuti kami. Selalu mengikuti. Iya, hanya kemarin sempat off karena Kuat COVID. Karena terdakwa Kuat COVID. Iya. Pada bulan apa dia mulai off? Saya lupa. Hanya kembali lagi saya panggil tahun 2022 sehabis Lebaran. Sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran, saudara sempat meminta saudara Kuat untuk menjalankan tugas lagi. Siap. Kalau saudara dengan terdakwa Riki Rizal Wibowo mengenal sejak kapan? Riki saya kenal sejak tahun 2013 pada saat Pak Ferdi Sambo menjadi Kapolres Brebes. Dek Riki ini sebagai ajudan Pak Ferdi Sambo. Mohon maaf, Dek Riki sebagai ajudan Pak Ferdi Sambo saat itu, dan tahun 2021 diminta untuk membantu Pak Ferdi Sambo kembali di Jakarta. Oke. Kalau Kuat Ma'ruf mengikuti saudara itu tugas sehari-harinya apa? Bisa saudara ceritakan? Kalau Kuat biasanya untuk driver anak-anak maupun saya. Driver untuk anak-anak maupun saudara. Iya, Yang Mulia. Selebihnya untuk driver dari suami saudara bisa diceritakan? Kalau suami saya ada dari dinas, anggota yang melayani suami saya. Ada anggota yang melayani. Siap. Itu saudara, suami saudara. Kalau Riki Rizal Wibowo kan tadi disampaikan terdakwa Riki kan katanya, saudara bilang katanya ajudan dari tahun 2013. Iya, ajudan suami saya pada saat jadi Kapolres Brebes di Jawa Tengah. Suami saudara di Brebes sejak kapan sampai kapan? 2013 sampai 2015. Sampai 2015. Kemudian suami saudara saat pindah tugas kembali ke Jakarta, apakah suami saudara si terdakwa Riki ini mengikuti saudara? Tidak, Yang Mulia. Dek Riki baru kembali bergabung bersama kami tahun 2021. Pada tahun 2021, bisa disebutkan kapan? Mungkin awal tahun 2021. Saya lupa tepatnya kapan. Tapi Pada awal 2021, tepatnya kapan tidak tahu. Siap. Pada awal 2021, lupa ya saudara ya. Pada saat terdakwa Riki mengikuti saudara kembali, itu tugas terdakwa Riki sebagai apa? Membantu saudara dalam hal? Karena dulu tugas Riki sudah biasa dengan Sambo dan saya, jadi saya minta bantuan
Pemirsa tetap bersama kami, Breaking News TV One masih akan segera kembali mengenai sidang kasus pembunuhan Yosua. Tetap bersama kami pemirsa.